Itu jurus yang nggak diajarin di Magelang, lompat. Oke, teman-teman semua. Ketika pembubaran paksa beberapa waktu yang lalu di forum yang sama, wartawan tanya saya, apa hubungan Rocky Gerung dengan FTA? Sekarang saya terangkan dulu the origins dari forum Tanah Air. Satu waktu beberapa tahun lalu, Tata, saya ada di New York, kasih ceramah untuk membayangkan the near future of the nation itu. Apa yang di masa depan yang agak dekat tuh. Sebelum kita ngomong itu, saya pergi ke Blue Ridge Mountain di Virginia. Hiking di situ, karena ada lagu yang saya suka itu, Country Road. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, Blue Ridge Mountain. Take me home, country road. I hear her voice in the morning hours. She calls me. The radio reminds me of my home far away. And driving down the road, I got the feeling that I should have been home yesterday. Jadi lagu itu karena saya suka dari awal SMA, universitas, sebagai lagu pendaki gunung, saya pastikan mau datangi tempat itu. Akhirnya saya bertemu. West Virginia ada Blue Ridge Mountain dan ada Shenandoah River, sungai yang kemudian mungkin dia mengalir dari Virginia tembus nyatu dengan sungai yang ke New York itu. Jadi di situ saya mempelajari asal usul perbudakan di Amerika. Di situ pertama kali budak-budak itu dikumpulkan di sebuah port di pelabuhan sungai yang panjangnya mungkin 200 meter lebarnya itu. Di situ ada museum yang mengingatkan kita tentang manipulasi hak asasi manusia, tentang upaya orang kulit putih ini untuk menganggap bahwa kalian itu hanyalah barang, the African yang kemudian American African ini. Jadi ide itu juga menunjukkan bahwa ada tanggung jawab dari dunia beradab untuk minta maaf pada mereka yang disakiti hanya karena peristiwa politik itu. Arogansi Amerika masih ada sekarang. Arogansi itu kemudian dianggap sebagai pelindung dari arogansi Israel. Arogansi itu ada di dalam bentuk ekonomi. Arogansi itu juga muncul di dalam bentuk ideologi itu. Tetapi oke, kita anggap bahwa semua orang Amerika sebetulnya diaspora. Diaspora dari seluruh negeri di dunia ini. Nggak ada yang origin di Amerika. Yang memungkinkan kita merasa bahwa Amerika itu adalah negara di mana semua orang bisa berpikir apa aja. Dan tidak ada tuntunan ideologi selain Declaration of Independence. Jadi waktu itu saya membaca bahwa Amerika negara yang menghidupkan ide demokrasi justru karena di situ ada pengalaman historis yang panjang tentang perbudakan. Dan beberapa tokoh Amerika yang pertama kali mengucapkan stop perbudakan, kendati mereka punya budak. Siapa Hamilton punya budak, Lincoln punya budak gitu. Jadi saya mencoba memahami kenapa misalnya orang semacam Tocqueville, siapa nama lengkapnya itu, Alexis Tocqueville yang menulis buku yang Demokrasi in Amerika. Ada Profesor Kusnul sini. Menemukan bahwa demokrasi itu adalah habits of the heart.
Demokrasi itu datang dari kebiasaan manusia itu untuk menghasilkan peradaban kesetaraan itu. Ya kita pada waktu itu saya coba menganggap bahwa kita harus hasilkan kembali regain demokrasi di Indonesia. Lalu saya ketemu Tata, ketemu almarhum Aji, beberapa tokoh, Fahmi segala macam. Lalu sebelum saya berangkat pulang ke Indonesia, masih mampir dulu muter-muter Amerika itu, kita ngopi di warung kopi, kebanyakan warung kopi Yahudi lah di situ, di New York itu, bagel, ngopi-ngopi. Lalu kita pikirkan apa yang bisa mengikat kita supaya ide tentang Indonesia yang berpikir, ide tentang Indonesia berkeadilan, ide tentang Indonesia yang percaya pada persaudaraan bisa diaktifkan segera. Tentu bagaimana nih? Mungkin itu banyak betul intelektual di Amerika, di seluruh dunia. Kita bilang, kita bikin aja forum tanah air tuh. Jadi kata forum itu tidak mengikat secara formal. Siapa saja boleh ikut forum itu. Tanah air tentu untuk mengucapkan janji kita yang ada di luar tanah air untuk kembali ke tanah air dalam bentuk kritik, dalam bentuk proposal perubahan. Jadi dari awal forum tanah air ini diajukan sebagai proposal akademik untuk menandingi proposal-proposal politik, proposal-proposal lembaga survei, proposal-proposal buzzer, segala macam tuh. Jadi betul-betul dimaksudkan dengan awal bahwa FTA itu akan berisi konsep. Karena itu kita kumpulkan, akhirnya dalam waktu yang tidak lama terbentuk jaringan selima berdua ini kan. Jadi itu ide dasarnya tuh, the origin of the ideas of forum tanah air tuh. Tapi kemudian forum tanah air melihat bahwa ada hal yang lebih konkret yang mesti dilakukan, itu mengawasi kekuasaan. Jadi Anda lihat, bayangin, paradigmnya adalah ideas, tetapi kebutuhan konkret kita adalah mengawasi kekuasaan. Pada itu kekuasaannya Jokowi. Jadi ide politik, daily politics, current politics akhirnya juga masuk menjadi kepentingan kita. Itu dasarnya tuh, supaya nggak ada lagi pertanyaan kenapa forum tanah air berpolitik, padahal idenya adalah desain konseptual. Kenapa forum tanah air dihasilkan justru dari Amerika, dianggap ini adalah bagian dari cawe-cawe kaum liberal atau libertarian, bukan. Jadi sebetulnya sejarah ini menunjukkan ada kepentingan dari teman-teman di luar negeri yang tidak mampu mengakses secara real time apa yang terjadi di Indonesia dalam bentuk gosip segala macam. Tapi kemudian karena dibuatkan forum, maka webnya jadi itu. Jadi kita anggap bahwa ini adalah nexus of thought, itu jaringan pikiran yang memungkinkan kita share ideas, itu dasarnya. Nah kalau dia berkembang akhirnya sampai dibubarkan, itu pertanda bahwa ide yang hendak kita selundupkan ke Indonesia, ide yang hendak kita investasikan ke Indonesia itu tidak disukai oleh kekuasaan. Kan harusnya kekuasaan berterima kasih karena ada audit eksternal di dalam politik, yaitu dari luar. Mereka cuma ingin audit internal. Mereka yang belajar akuntansi tahu bahwa di audit eksternal justru lebih jujur daripada di audit internal. Jadi mestinya pemerintah menganggap bahwa forum tanah air ini adalah sounding board yang memberi semacam kalau tentara bilang army readiness, kesiapsiagaan setiap saat, kan begitu maksudnya kan, ada istilah itu. Jadi kita forum tanah air juga army readiness di dalam ide itu, tapi kemudian dimusuhi itu. Ya mungkin kan ada Refli Harun, ada Edi Mulyadi, ada Pak Gatot, udah pasti itu kan, dan semua hal yang kemudian disinopsiskan sebagai ini bajingan-bajingan yang hendak mengacau negara. Kan itu yang terjadi ya. Jadi diskurs itu yang hendak kita halang. Jadi kita mau kembali setelah situasi mulai terlihat seolah-olah tertata, kita mau balik lagi. Tadi Pak Tata betul, untuk menagih konsistensi dari Presiden Prabowo hari ini. Kabinet merah putih. Awalnya merah putih, tapi baru 2 hari. Seorang menteri yang di-brief dengan baik oleh pakar-pakar luar negeri ketika di Hambalang, Menteri Desa
memakai kop surat Kementerian Desa untuk memerintahkan kepala desa berkumpul di sebuah desa untuk memenangkan istrinya yang sedang kampanye di desa itu. Kan dari awal kita lihat bahwa briefing Prabowo itu tidak dipahami atau sengaja diabaikan oleh menteri itu karena kepentingan individual, karena kepentingan pribadi. Jadi mestinya kalau kita pakai semacam prinsip, paradigmanya adalah rakyat yang diucapkan terus oleh Pak Prabowo. Tetapi paradigma itu tidak masuk karena ada mereka yang berkumpul dalam kabinet itu datang dengan kepentingan pragmatis masing-masing. Ide di briefing intelektual, panggil semua pakar dunia. Salah satu pakar yang ngomong itu adalah perempuan tentang korupsi. Tetapi sang menteri bilang, ya ini cuman kertas ini kan tidak ada anggaran negara itu. Jadi dia nggak paham bahwa kertas itu yang harganya 200 perak. Ada tanda tangan menteri, efek katastrofi terhadap politik itu tinggi sekali. Jadi bayangin cara berpikir menteri desa itu. Kan mestinya dia ngerti bahwa dia nggak boleh sedikit pun memanfaatkan itu. Tapi dia kan nggak ada uang negara di luar. Tanda tangan dia itu adalah uang negara. Jadi bagaimana kita mau tagih pada akhirnya yang sebetulnya di awal mestinya udah ditendang dia dari kabinet kan. Jadi konsistensi itu yang tidak ada. Nah, itu kita mulai melihat bahwa kabinet ini dari merah putih mulai jadi merah pucat. Itu dasarnya. Nah, saya balik pada soal kita. Kita mulai melihat bahwa kalau kita perhatikan dalam ya 1 minggu ini, spot shot yang diberikan pada Prabowo itu sangat lebar besar. Artinya ada harapan dari rakyat. Bahkan Prabowo terbawa di dalam semacam megalomania bahwa dia akan berpihak pada rakyat. Dan mungkin juga Pak Prabowo merasa bahwa dia harus jadi sosialis pertama di Asia itu. Karena itu gabung dengan BRICS. Dia jadi sosialis pertama di Asia, karena itu makan siang harus ada di situ. Tapi tiba-tiba kepentingan rakyat itu dibatalkan oleh ide beliau lagi yang saya dengar di Twitter lewat Raja Antoni bahwa IKN itu akan diteruskan. Ya orang yang belajar ekonomi tahu bahwa nggak di mana argumen kelayakan dari segi anggaran. Ambisi itu pasti dibatalkan oleh APBN. Nah, kita mulai berpikir bahwa yang tadi disinyalir oleh Pak Tata itu mulai ada blocking di dalam kabinet ini yang diarahkan secara sangat sublim oleh presiden sebelumnya. Kan mulai terbaca di situ bahwa ini kabinet yang sebetulnya diasuh secara remote control oleh Presiden Jokowi. Orang bertanya kan dia udah lengser. Oh iya, tapi aparatnya masih ada di situ tuh. Dan kemampuan Jokowi untuk menagih tukar tambah masih ada di situ tuh. Walaupun kita tahu ya ini sebentar aja selesai sebenarnya. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan pasti ada 2-3 menteri yang langsung di-reshuffle. Hitungan saya begitu, nggak usah 100 hari, 2 minggu ke depan. Tapi itu adalah political issues. Kita mau bicara tentang ide. Sekarang saya masuk pada apa sebetulnya yang harus dipegang sebagai mandat dari FTA. Kita mulai membaca ada konsep yang belum diutuhkan oleh pemerintah ini. Kalau kita bertanya, 2045 itu Indonesia Emas isinya apa? Di dalam politik luar negeri, apa artinya Indonesia Emas? Di dalam soal keadilan sosial, apa artinya Indonesia Emas? Pilihan ekonominya seperti apa tuh? Kita nggak dapat ide itu tuh. Jadi tetap kita cuma dapat ide ya akan ditumbuhkan 8% ekonomi Indonesia. Oke, 8% itu artinya itu akan ada sektor yang tumbuh kira-kira 10-20%, ada sektor yang tumbuh 1%. Kan buat dapat rata-rata 8% mesti ada yang di-push ke atas kan. Jadi disparitas pasti akan terjadi itu. Ekonomi akan jadi panas. 8% kan itu, coba tanya Bapak Anton. 8% artinya saya beli bajai dan lalu saya suruh ngebut di jalan tol 120 km per jam. Rontok mesinnya tuh. Benar Pak Antoni?
konsepnya. Belum lagi kita mau tagih konsep 8% itu, grossnya 8%, berapa persen ecological footprint yang disumbangkan oleh pabrik-pabrik yang akan mengoperasikan 8%. Berapa banyak deforestasi yang disebabkan oleh ambisi 8%. Berapa banyak tanah-tanah di pantai utara yang juga akan dikendalikan oleh oligarki itu yang diperjuangkan terus oleh Pak Said Didu. Jadi FTA akan menguji itu bukan karena kita cemburu atau dendam, tapi kita mau lihat kemasukakalan dari konsep 8%. Itu akan kita studi terus tuh. Kita mau lihat kemasukakalan dari proposal untuk menghidupkan kembali IKN. Nah, pada dasarnya tuh. Yang paling penting kita tahu bahwa soal Indonesia ini yang diucapkan terus oleh Pak Prabowo adalah soal pangan. Apakah pangan ini betul-betul didesain dalam upaya untuk mengatasi krisis pangan? Atau desain ini sebetulnya udah dibaca lebih awal oleh 2-3 orang yang menguasai ekspor impor pangan dan mulai menyodorkan sesuatu sebagai umpan untuk memperoleh kepentingan, keinginan di Papua, di Kalimantan. Jadi kasak kusuk ini soal pangan dan soal pertumbuhan ekonomi itu adalah hal yang akan kita riset terus. Kita tentu akan riset bagaimana kemungkinan terburuk kalau pembekalan, sebut aja pembekalan intelektual di Hambalang itu kita uji akibatnya apa. Coba kita kasih contoh. Saya baca banyak tentang si John yang kasih pembekalan tentang politik luar negeri itu. Orang yang punya perspektif realis dalam studi politik internasional itu John last name dia. Kenapa John ini yang dipanggil untuk membekali menteri-menteri itu? Bukankah John ini adalah seorang yang pro perang, bukan pro damai, sementara Indonesia adalah memilih untuk bahkan menjadi pasifis sebetulnya. Sementara metode yang diterangkan oleh narasumber ini adalah metode kaum realis. Civis pacem parabellum, kalau Anda ingin damai bersiaplah untuk perang. Kan beda paradigmanya. Dan lebih dari itu, begitu diterangkan soal ekonomi oleh macam-macam dari 8 sesi itu, kita bertanya, ngerti nggak mereka yang di-brief di Hambalang dalam 2 hari? Dalam bahasa Inggris pula diterangkan itu kan. Ya mungkin pakai interpreter. Tetapi kelihatannya nggak ada yang paham itu. Kalau saya bicara dengan mereka yang ada di situ, dan ya mungkin 2% sih ini paham, karena waktu itu dia cuma ya gini-gini, padahal sebetulnya dia mesti angkat tangan bertanya tuh. Jadi diskurs intelektual tidak terjadi di Hambalang. Saya sebut diskurs intelektual. Narasinya ada, tapi di dalam diskurs. Bagaimana mungkin pembekalan itu tanpa debat? Konsep yang bertentangan. Jadi kita mulai menganggap bahwa komposisi kabinet ini tidak diasuh secara paradigmatik untuk menghasilkan sesuatu yang betul-betul konseptual. Ada paradigma di situ. Indonesia paradigma damai, tapi yang diundang mengajarkan tentang cara bertahan dalam perang. Sementara kita tahu bahwa ya itu peralatan perang kita itu ada bekas, semua barang bekas. Persenjataan kita. Jadi itu satu poin. Sehingga saya menganggap bahwa ini tadi saya ngomong sama Ersuban Arif, ini kayak orang naik gunung, karena saya suka naik gunung. Itu berebut tiba di atas, padahal tendanya cuma satu. Hancur, kedinginan, segala macam. Ini kabinet yang berupaya untuk cepat-cepat tiba di puncak gunung dengan mengandalkan orang yang di depan itu bawa tenda 10, padahal tendanya cuma satu. Bagaimana mungkin bisa survive di dalam situasi turbulensi misalnya. Tapi oke, itu ide mereka. Kita kasih semacam dugaan awal bahwa akan ada krisis pertama, yaitu dari dalam bentuk organisasi sendiri. Sementara ini terlihat bahwa ada kepatuhan pada Presiden Prabowo dibawa ke Magelang. Itu simbol untuk menghasilkan disciplinary society. Masyarakat yang didisiplinkan oleh apa? Oleh latihan. Politik tidak mungkin didisiplinkan dengan latihan.
Ya, mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Iya, itu kalau Anda olahragawan. Tapi ini politisi semua yang sudah di brief dari awal oleh ketua partainya tuh. Siap-siap nyolong di badan anggaran, siap-siap masuk ke komisi dan pastikan bahwa kita bisa ngintip kerjaan dari situ. Kan itu dasarnya tuh. Bagus bahwa ada stepping. Prabowo mulai dengan briefing intelektual di Hambalang, briefing mental dan fisik di Magelang. Lalu orang tiba pada pertanyaan, kalau sudah di brief dengan baik, kenapa masih ada 1, 2, 3 menteri bahkan mulai menunjukkan vested interest sendiri? Jadi sekali lagi, poin-poin ini hendak kita dalilkan bahwa kita tahu apa yang terjadi. Tapi apa sekarang pertanyaan ini? Batas kemampuan FTA, intervensi, nggak mungkin. Kita cuma punya, kita bukan kelompok penekan, kita bukan buzzer tuh. Kita hanya mungkin bisa mengendalikan kalau kita bagian dari sistem itu. Kita di luar sistem itu. Bagaimana mengendalikan sesuatu yang kita ada di luar sistem itu? Kita hanya mulai bisa menjejaki apa yang akan terjadi sambil melihat suasana dalam perjalanan menuju target-target dari kabinet ini kan. Perumpamaan di dalam sekarang anak-anak muda baca kembali wisdom lama, terutama stoicism itu. Saya lihat buku-buku anak muda tentang cara bertahan dalam kehidupan, cara menikmati hidup supaya tidak masuk dalam frustrasi. Orang baca lagi sekarang Epictetus, Epicurus. Mereka yang hidup 300-400 tahun sebelum Masehi mengajarkan banyak hal tentang cara bertahan. Satu waktu saya pergi ke Vietnam, masuk dalam di perbatasan Kampuchea Vietnam itu, lalu bertemu di Museum Ho Chi Minh di Vietnam, di apa namanya, Hanoi. Di museum itu, di samping museum Ho Chi Minh ada museum kecil di situ tentang sejarah pemikiran Ho Chi Minh di dalam era pertarungan ideologi dunia. Bayangkan, saya dapat di situ foto seseorang Indonesia namanya Tan Malaka lagi berdebat dengan pemimpin Partai Komunis Italia Antonio Gramsci tentang prinsip-prinsip sosialisme itu tahun 30-an. Anda bayangkan Tan Malaka yang sekarang mulai dibaca ulang, orang yang pertama mengidekan tentang republik, tetapi di dalam fasilitas keadilan sosial, bukan republik dalam pengertian ekspansionis itu. Kita punya banyak ide semacam itu untuk mengatakan bahwa Forum Tanah Air adalah keinginan untuk bring republic into the sphere of the public itu. Kita menyebut nama republik, tetapi tidak ada common good yang kita lihat dari kabinet. Apa isi dari common good itu? Isi dari republik adalah kebersamaan, keadilan sosial, kesetaraan manusia. Mulai terlihat bahwa arogansi individual itu menganggap bahwa saya adalah menteri, itu artinya seluruh kapasitas negeri ini tergantung pada saya. Tetapi sistem kita juga mengindikasikan bahwa menteri-menteri ini kan pembantu presiden, hanya pembantu presiden. Tetapi tadi saya pakai bagaimana ide republik dari Tan Malaka. Kalau kita baca perdebatan intelektual ketika memilih republik, memilih ada sistem presidensial, orang semacam Muhammad Hatta bilang bahwa menteri itu adalah pemikir. Menteri itu bukan pegawai presiden. Menteri itu punya ide. Karena itu menteri harus di bail out dengan semua ide itu. Jadi sebetulnya dari awal menteri itu otonom untuk menghasilkan pikiran. Tetapi dalam perjalanan menteri itu akhirnya hanya jadi petugas presiden. Kalau kita balik lagi pada ide itu, menteri itu kita tagih pikiran dia di bidang yang dimintakan oleh konstitusi untuk dia pelajari.
Menteri Perdagangan itu bukan orang yang doyan impor doang. Dia mesti ada ide tentang Indonesia mau ditempatkan di dalam pertengkaran ideologi ekonomi dunia dengan fasilitas seorang libertarian, seorang komunitarian, atau seorang sosialis. Kita mau dengar ide itu kan. Jadi ini kesempatan bagi FTA untuk membongkar juga dokumen-dokumen awal negeri ini. Supaya kita tahu republik ini mau diarahkan kemana. Kalau saya datang ke Papua, satu waktu saya kasih kuliah di Papua, ada satu orang tanya, Pak Rocky, menurut Pak Rocky, kami menerima Pancasila, kata orang Papua. Tapi menurut Pak Rocky lebih penting mana, sila kedua atau sila ketiga? Bayangkan coba. Dia bisa pikirkan itu tuh. Dengan cepat saya bilang, pasti kalian ingin sila kedua tuh. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus mendahului persatuan Indonesia. Tepuk tangan semua tuh. Udah intelijen saya pasti ditangkap. Karena dianggap mempromosikan kemerdekaan Papua tuh. Karena mestinya persatuan lebih dahulu. Tetapi secara ideologis, Bung Hatta juga akan setuju bahwa tidak mungkin ada persatuan kalau ada disparitas ekonomi. Ada rasa tidak damai pada publik tuh. Jadi kita mau bongkar itu. Jadi saya ingin supaya Forum Tanah Air jadi tempat untuk membicarakan ulang the idea of republic di dalam sejarah perjuangan. Itu yang hilang. Itu yang menyebabkan anak-anak sekarang itu, anak-anak muda itu menganggap ya republik iya. Ada seorang pelajar di Turki, satu waktu saya kasih kuliah di Turki, dia angkat tangan, dia tanya, kita republik, benar, respublika ada, tapi yang diurus adalah kepentingan privat. Jadi bayangkan anak muda ini mulai memikirkan, loh katanya republik. Terus dia bilang, saya nggak mau pulang selama republik itu tidak mengurus respublika. Kenapa kamu nggak mau pulang? Dia bilang, saya baru lulus PhD, dapat beasiswa dari negara. Saya malu kalau saya nggak pulang. Artinya saya nyolong. Tapi saya tanya, kenapa kamu nggak pulang? Kalau saya pulang Pak, dengan pangkat sekarang doktor, saya akan kembali pada bos saya yang setiap hari suruh saya markup anggaran. Is it a kind of republics? Jadi anak-anak muda ini juga mulai cemas melihat bahwa mereka tahu, akhirnya mereka mulai membaca sejarah pembentukan republik. Jadi Forum Tanah Air di dalam keadaan diasporik akan mengupayakan ada jaringan diaspora yang hendak mengembalikan pikiran di dalam pertengkaran politik. Pikiran di dalam pertengkaran politik. Sama seperti ketika negara ini dibangun. Ada pertengkaran politik di konstituan 3 bulan terus-terus berpikir tentang ini. Sekarang ada kesempatan bahwa dunia diancam oleh Perang Dunia Ketiga. Ekonomi mulai mengalami ya ketidakmampuan untuk mengambil sikap misalnya bahwa kita mau pro growth di dunia itu atau pro human solidarity. Kita tahu bahwa dunia ini sekarang isunya kan ya biasa lah, isu cuma global security adalah isu bersama kita. Environmental ethics adalah isu bersama kita, karena kita nggak bicara lagi NKRI harga mati. Ini planet harga mati itu yang jadi isu dunia. Yang ketiga, human solidarity. Jadi kalau FTA mulai untuk menuntun negeri ini dengan 3 isu itu, global security, banyak pakar di sini, environmental ethics, berlimpah pikiran tentang krisis lingkungan, dan human solidarity, 3 ide ini akan comply dengan ide-ide dunia. Jadi seterusnya nanti mewakili FTA, saya ingin teman-teman bantu kita untuk secara intensif membicarakan 3 isu ini. 1, global security, karena kita akan terlibat mau tidak mau di dalam pertandingan global. Environmental ethics, karena tutupan hijau kita itu berkurang. Walaupun gengnya Jokowi bantah, tuh Rocky Gerung itu bohong tuh. Tutupan hijau kita justru bertambah kok. Nggak ada deforestasi, dia saja dari drone hijaunya tambah. Saya bilang iya, you zoom in di situ, you tahu itu hijau lapangan golf, hijau sawah yang akan dicetak di Papua, hijau sawit yang semuanya monokultur. Bukan itu yang disebut green di dalam sustainable ideas of green economy, circular economy. Jadi sekali lagi, tadi saya bilang apa ya? Jadi FTA punya 3 kurikulum. 1, kita akan pantau global security, termasuk posisi Indonesia di dalam persaingan global security ini. Yang kedua, environmental ethics ini penting sekali.
dasarnya. Saya masih ada waktu nggak? Saya mau terangkan agak panjang supaya sekaligus kita dapat itu. Soal environmental ethics. Satu waktu saya ngopi di nggak lagi ya di Budapest. Dengar ya, anak muda datang nawarin kopi. Saya bilang, kita Indonesia punya kopi. Apa kopinya? Gayo. Dia bertanya, anak muda ini, Gayo ada di Aceh. Dia Google, lalu dia tanya, kopi yang Anda kumpulkan itu ditanam di bukit nomor berapa? Panik saya. Dia tahu bukit-bukit itu. Karena udah dipetakan, bukit 1, 2, 3, 4. Dia bisa tunjukkan, iya ini kopi yang enak. Tetapi kira-kira 6 bulan lalu, bukit itu masih hutan. Kenapa sekarang jadi kebun kopi? Jadi itu yang mau saya terangkan, bahwa tidak mungkin kita lolos dari mungkin mata dari Elon Musk yang pasang Starlink di atas kita. Itu yang saya ingin supaya kita mengerti bahwa semua hal yang kita bicarakan juga connected dengan ide-ide dunia. Saya ngomong tentang hilirisasi. Anak muda Eropa angkat tangan. Memang ada hilirisasi, energi di hilir itu bagus. Tapi problemnya bukan apa yang ada di hilir, tapi yang ada di hulu. Apa yang ada di hulu? Kotor secara politik, bersih secara hilir, kotor secara politik. Dan itu juga yang diiakan oleh Hasyim Johanikusumo kemarin. Bahwa 10 orang Indonesia itu menguasai industri hulu itu tanpa ada persaingan di dalam lelang yang masuk akal. Jadi ada monopoli di hulu, itu bagi orang Eropa, itu anak-anak muda Eropa terutama, itu hanya kotor secara politik, karena cuma ada 4-5 pemain nikel. Jadi kita mesti lihat cara berpikir baru itu, bahwa orang nggak persoalkan energinya bersih, tetapi diperoleh dengan cara bersih apa tidak. Jadi FTA, karena ini adalah diaspora, ada di mana-mana, di 5 benua, juga kita akan kumpulkan narasi-narasi kecil supaya kita mengerti bahwa suatu waktu anak muda Eropa ini dia akan ban kita karena menganggap kalian do not speak environmental ethics. Produk-produk kita akan di ban di sana. Tentu mereka pasti akan minta partai buruh atau partai hijau di situ untuk jangan bantu Indonesia tuh. Kampanye anak-anak muda ini melampaui kemampuan partai politik seluruh dunia. Di kita juga mulai begitu. Kampanye sosial media anak-anak ini, itu yang mesti kita perhatikan, mampu untuk merubah konstelasi politik itu. Viral semua. Jadi suara anak muda ini juga akan jadi perhatian FTA, bahwa mereka lah yang memang berhak untuk menghasilkan masa depan. Dan bagi kita yang ada di sini sekarang, kita ingin diingatkan bahwa yang kita sebut sebagai kabinet hari ini sebetulnya itu hanya semacam ya kompilasi dari bermacam nada tanpa partitur tunggal gitu. Jadi kemampuan itu yang saya kira kita bisa bicarakan hari ini. Tentu kita akan masih bahas hal-hal yang lebih teknis, tapi saya ingin FTA itu mengucapkan the politics of hope. Di belakang kita ada politics of memory. Dan supaya kita tidak terjebak pada seolah-olah kita paham semua hal, padahal sebetulnya hanya karena kita tidak ada di dalam kesempatan untuk ada dalam kekuasaan, bukan tidak berarti kita tidak boleh memantau kekuasaan itu. Tadi saya masih pakai teori stoicism itu filsafat yang mengajarkan keteguhan hati, bahkan memanfaatkan kesulitan itu untuk membekali diri dalam kesulitan kita yang kita nggak ada di dalam. Kita nggak mungkin kontrol yang ada di dalam, tetapi kita bisa katakan bahwa kita di dalam perjalanan menuju 2029 kita tahu apa yang sedang terjadi. Satu waktu Epictetus itu kasih semacam metafor. Bayangkan ada kereta yang dikendalikan oleh seseorang, di belakangnya terikat anjing yang harus mengikuti kereta itu. Tapi karena tali anjing itu panjang, si anjing itu kadang-kadang bisa melirik ke kiri, bisa melirik ke kanan. Sementara isi kusir kereta itu dia cuma lurus pandang ke depan. Anjing ini punya kemampuan untuk menangkap energi kiri kanan, punya kesempatan untuk menyaksikan panorama yang lebih indah daripada si kusir. Tentu kita bukan anjing.
Tetapi kita ingin manfaatkan perumpamaan itu bahwa di dalam keadaan di mana kabinet dikontrol oleh sang kusir atau sang kasir di baliknya, kita manfaatkan kelegaan kita untuk membaca keadaan. Jadi ada yang formal, tetapi ada yang informal. Dulu waktu Václav Havel memulai revolusi di Czechoslovakia, dia bikin istilah yang bagus, yaitu paralel polis. Artinya ada polis, ada politik yang formal, tapi ada politik yang membayang-bayangi politik formal ini. Paralel polis itu kita masyarakat sipil, FTA, jurnalis, Multatuli Project, Bocor Alus Project, Refli Harun talk setiap hari. Itu yang kita sebut sebagai paralel polis itu. Oleh Werner sudah dengan sendirinya lakukan paralel polis setiap hari. Jadi saya ingin FTA ini jadi paralel polis, sesuatu yang membayang-bayangi potensi frustrasi dari sistem yang formal tadi. Saya tetap menduga bahwa akan ada keretakan di dalam kabinet. Saya tetap menduga bahwa dengan cara apapun, ide untuk menghasilkan gambaran besar yang dibayangkan oleh Pak Prabowo tidak bisa diserap oleh otak-otak kecil yang ada di dalam kabinet. Itu intinya. Dan desain-desain awal ini mulai menunjukkan bahwa mulai ada keretakan. Jadi sebelum kita masuk pada halusinasi kabinet, kita pastikan bahwa kita ingin menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.